Ada seorang anak yang bernama Alfi. Dia adalah sosok anak yang pintar dan juga rajin. Semua tugas diselesaikan olehnya dengan segera, tanpa pikir panjang dan juga berlama-lama. Tugas demi tugas dikerjakan olehnya, bahkan hingga larut malam sekalipun. Bangun pagi untuk bergegas berangkat sekolah. Dan ketika di sekolah, dia terlihat seperti anak yang ceria. Tapi di balik sosok yang ceria dan periang, keadaan tampak berbeda ketika ia berada di rumah. Dia menghibur dirinya dengan menonton film. Dan juga melakukan beberapa aktivitas lain. Hingga pada suatu saat, Lagi ngapain sih kamu nggak lihat gitu aku kesusahan masang gas dari tadi, kamu nggak ada sedikit pun buat ngertiin aku gitu? Aku capek lo baru pulang kerja, tapi kamu malah udah ribut-ribut gini. Mau kamu apa sih? Ya sedikit bantuin aku kek. Aku juga masak buat kamu kek. Aku capek lo baru pulang cari uang. Mama, kenapa sih kalian ribut terus? Aku capek tau denger kalian berantem terus. Kenapa sih harus terus diributin? Padahal itu cuma masalah sepele doang kan. zona biru. Ya, seperti namanya, zona biru. Dalam zona ini mencerminkan beberapa perilaku yang terkadang kita sering melakukannya. Beberapa contoh di antaranya adalah pelampiasan seperti rasa sedih, capek, sakit, dan juga merasa lamban. Dan ini merupakan beberapa contoh terkait tentang zona biru ini. Bisa kita lihat dalam kondisi tersebut, Alfi merasakan apa yang dirasakan orang-orang pada umumnya, yaitu merasa capek dan juga merasa sedih. Ia lelah karena sudah capek mendengar keributan antara kedua orang tuanya. Dan juga ia merasa sedih yang bahkan hingga membuat dia meneteskan air mata. Emosi ini keluar dengan sendirinya, dan hal ini bisa terjadi karena adanya faktor lingkungan. Oh iya, kejadian sedih yang dialami oleh Alfi hingga meneteskan air mata itu membawa kesan yang negatif. Di balik hal negatif pasti ada sisi positifnya, yang dimana sisi positifnya itu ketika kita meluapkan emosi, terdapat ketenangan yang timbul dari diri kita sendiri. Rasa lega dan juga kepuasan karena sudah meluapkan emosi kita. Dari sini timbullah rasa ketenangan yang akhirnya membawa kita pada zona hijau.
sebentar lagi adalah hari di mana Elsa berulang tahun. Dan mungkin ini merupakan hari yang spesial untuknya. Ia menginginkan buku novel yang merupakan edisi terbatas dari penulis favoritnya. Pertemuannya dengan seseorang membuat harinya menjadi penuh warna. Hingga pada suatu ketika, Messi. Bentar. Hai. Halo. Apa kabar? Baik, masuk. Apa kabar? Baik. Dari Baik. mana? Aku tuh dari kerjaan aku. Udah lama ya gak ketemu? Iya ya, kita terakhir ketemu tahun lalu ya. Kangen banget ih. Aku juga tahu nggak? Ih bang, tahu nggak sih bentar lagi aku ulang tahun loh. Oh iya, itu tuh beberapa hari lagi ya, bentar lagi. Nggak nyangka ya, kita udah lama banget nggak ketemu. Tahu-tahu kamu udah ulang tahun aja. Cie, bentar lagi udah nambah tua, bentar lagi nambah umurnya. Cie. Iya dong, dan tahu nggak sih ih, ada buku yang keluaran baru banget pas-pasan banget ulang tahun aku. Mau tahu nggak sih bukunya apa? Ini tahu bukunya, ih lucu banget gak sih? Ini suka kesan banget aku. Wih, itu kayaknya bukunya bagus deh. Tapi bentar, ada chat, bentar ya. Kayaknya aku nggak bisa lama-lama deh di sini. Soalnya atasan aku bilang ada urusan yang harus aku selesain. Jadi kayaknya kita pisah di sini dulu deh. Aku pamit ya. Sorry ya, aku nggak bisa lama-lama di sini. Biasalah urusan kantor, atasan, ya ngerti sendiri. Jadi nanti kapan-kapan kalau kita mau ketemu lagi, kamu telepon aku aja. Oke, dadah. Ya, dah makasih ya. Oke. Lain kali kita ketemu lagi. Dadah. Bye. Dadah. Ternyata dari Bang Michael. Apa nih? Ah, ini kan yang aku mau. Baik banget sih. Thank you. bisa kita lihat dari ekspresi wajah Elsa yang menunjukkan penuh kegembiraan karena telah memperoleh barang yang sudah diidam-idamkan sejak lama. Nah, pada saat keadaan inilah Elsa sedang mengalami kondisi di zona hijau, yang dimana dia memancarkan perasaan positif secara keseluruhan. Demikian juga dengan kita. Apabila kita sedang merasa tenang, merasa senang, merasa fokus, dan juga dalam kendali, tandanya kita sedang berada dalam zona hijau. Pada suatu ketika, Meira harus ditempatkan dalam sebuah kelompok yang berisikan 3 orang. Mau tidak mau, Meira harus bekerja sama dengan kedua orang tersebut.
Namun, apa yang terjadi? Sa, kamu tahu nggak sih brand ini? Ih, aku lagi nyari ini tahu. Kayaknya bagus deh. Oh, yang itu. Bentar deh. Sama deh kayak yang punya aku. Iya, yang itu. Bagus gak sih? Aku pengen beli tahu. Guys, bisa nggak sih serius dulu sebentar aja? Kita selesain dulu tugasnya, baru kalian boleh ngobrolin lagi kayak gini. Kalau misalkan kalian nggak serius kayak gini, kapan selesainya? Udah deh, nih aku ngerjain sendiri terus aku pulang. Aku ke kamar mandi dulu ya, sebentar. Kenapa sih mereka tuh nggak bisa serius sebentar aja, kayak cuman kerkom kayak gitu doang kan sebentar gitu, kayak nggak lama. Akhirnya, emosi negatif pun terluapkan. Emosi negatif ini merupakan kebalikan dari emosi positif. Seperti perasaan takut, sedih, cemas, dan juga marah. Tanpa emosi, manusia tidak akan menjadi manusia. Emosi dan perasaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Karena sejatinya, manusia memiliki emosi dan juga rasa. Emosi ini juga bisa menjadi pembangkit energi yang mampu memberikan kekuatan untuk bergairah dalam kehidupan manusia. Kita semua mungkin pernah mengalami kondisi di mana kita kebingungan saat memilih jurusan. Sebagian orang mungkin berkata bahwa memilih jurusan itu hanya berdasarkan dari yang kita suka saja. Tapi tentunya tidak semudah itu. Karena kita harus mempertimbangkan kondisi lainnya. Dan inilah yang sedang Jihan alami. Kebingungan akan memilih jurusan yang membuat dirinya terus bertanya-tanya. Gimana ya? Apa aku coba tanya teman aku aja? Tapi takut gak karuan. Yaudah deh, gimana nanti aja. Guys, apa? Menurut kalian nih, aku cocok gak sih masuk jurusan psikologi? Kalau menurut gue kurang cocok ya. Bagusnya tuh lo masuk kedokteran deh, kayaknya bagus. Kalau menurut aku cocok sih. Tapi itu balik lagi ya ke dari kamu, tergantung minat dan bakat kamu di mana. Tapi cocok-cocok aja kok untuk masuk psikologi. Ya, oke deh. Makasih ya. Oke. Jihan terus bertanya-tanya. Hal ini sering terjadi pada kita. Bertanya-tanya akan tindakan apa yang akan kita ambil selanjutnya. Seperti siang ini mau makan apa, malam mau makan apa, dan masih banyak lagi tentunya. Apalagi kalau kita sudah terlibat dalam dua pilihan. Entah kita harus memilih yang satu atau yang satunya lagi. Nah, terkadang hal ini bisa membuat kita menjadi bingung, menjadi frustasi,
dan bahkan membuat kita bisa menjadi gelisah. Demikianlah zona-zona yang bisa saya paparkan. Dari tiap zona mempunyai ciri khas masing-masing, yaitu dengan tindakan yang berbeda-beda tentunya. Tergantung dari tindakan apa yang akan kita pilih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih.